Salam jumpa dalam kasih Kristus. Kita jumpa dalam program Suara dari Jurang yang dalam channel YouTube Gemit Klasis TTU. Hari ini kita berjumpa dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang tercatat dalam Injil Matius pasal 12 ayat 33 hingga ayatnya yang ke-37 dalam tuntunan tema pendidikan integritas. Sebelum itu kita satu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kehidupan yang masih Engkau percayakan bagi kami. Dalam menjalani kehidupan di hari ini kami rindu untuk belajar dari firman-Mu. Karena itu mari Tuhan ada bersama kami, menguasai hati pikiran kami dengan kuasa dan Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu yang diperdengarkan saat ini bukan karena kuat dan hebatnya kami sebagai manusia, tapi semata-mata karena tuntunan Roh-Mu sendiri. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Mama, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Yesus Kristus, pendidikan adalah satu hal yang sangat penting dan menjadi kebutuhan dasar saat ini. Karena itu baik pemerintah, gereja, keluarga, bahkan lembaga-lembaga swasta yang lainnya cukup serius menaruh perhatian di bidang pendidikan dengan program-program strategis yang ditetapkan, termasuk dalam biaya atau dana-dana yang cukup besar dengan harapan mutu pendidikan semakin ditingkatkan. Dunia tempat kita berpijak sekarang ini adalah dunia yang sangat modern. Dunia yang maju dengan fasilitas-fasilitas atau alat-alat teknologi yang modern. Berbagai alat teknologi diciptakan untuk menunjang bahkan mempermudah berbagai hal, baik dari segi ekonomi, transportasi, komunikasi, dan juga hal-hal lainnya. Dan semua ini adalah dampak dari pendidikan dan ilmu pengetahuan yang terus berkembang dengan pesat. Pendidikan semakin tinggi, teknologi semakin berkembang saat ini, membuat kita semua turut senang, turut berbahagia, bahkan menikmatinya. Tetapi saudara-saudaraku, yang menjadi soal di sini adalah di tengah-tengah kenikmatan kita menikmati semua yang serba modern saat ini, jujur mesti diakui, akhlak atau budi manusia justru semakin merosot. Di mana-mana timbul pemberontakan, ada berbagai pertikaian terjadi, pembunuhan, korupsi merajalela di mana-mana. Bahkan nilai-nilai moral hidup manusia semakin berkurang. Pelaku-pelakunya adalah orang-orang yang berpendidikan, bahkan yang lebih miris lagi adalah orang-orang yang jelas dalam statusnya sebagai orang-orang yang beragama. Dalam kondisi inilah pendidikan karakter sangat dibutuhkan. Pendidikan karakter atau yang biasa dikenal dengan istilah pendidikan integritas sangat dibutuhkan untuk membentuk pribadi-pribadi menjadi lebih baik. Pribadi-pribadi menjadi setia, jujur, dan bertanggung jawab, menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan yang diharapkan dengan tujuan akhir adalah pendidikan karakter ini adalah terciptanya pribadi-pribadi atau manusia yang utuh, yang konsisten dalam kata tapi juga dalam perbuatan, supaya kemudian kehidupan yang dijalani dalam segala peran dan tanggung jawab yang ada di pundak masing-masing menjadi wujud nyata sebagai sebuah ibadah karya. Bacaan kita saat ini terangkai dalam cerita tentang kisah penyembuhan orang yang bisu dan buta oleh Yesus Kristus. Orang tersebut bisu dan buta karena kerasukan setan. Diceritakan bahwa Yesus mengusir setan yang merasukinya sehingga orang tersebut menjadi sembuh. Terhadap kondisi ini ayat 23 bacaan kita mengatakan, maka takjublah banyak orang dan berkata, Yesus adalah anak Daud. Berbeda dengan orang Farisi, mereka justru menuduh bahwa Yesus menyembuhkan orang yang sakit tadi, orang yang kerasukan itu dengan kuasa Beelzebul, sang penghulu setan. Dalam hal ini kita bisa membacanya dalam ayat yang ke-24.
Yesus yang mengetahui pikiran orang-orang Farisi saat itu langsung membuka pikiran mereka dengan mengatakan, tidak mungkin kalau setan dikalahkan dengan kuasa setan. Atau dalam bahasa atau istilah yang lagi keren sekarang adalah mereka itu 11-12. Mesti ada kuasa lain yang lebih tinggi yang bukan kuasa setan yang dapat mengalahkan atau melakukannya, dan kuasa itu bagi Yesus adalah kuasa Allah. Saudara-saudaraku, Yesus tegaskan bahwa ia mengusir setan-setan dengan kuasa Roh Allah. Dan Allah Bapa adalah sumber kuasa Yesus untuk melakukan mujizat-mujizat, untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit, juga mengusir roh-roh jahat. Untuk bisa mengerti, Yesus memberi contoh atau ilustrasi tentang pohon dan buahnya. Bahwa sebuah pohon dapat dikenal dari buahnya. Begitu juga setiap orang dapat dikenal dari apa yang dikatakan atau dilakukannya dan yang dihasilkannya. Kata-kata adalah buah atau hasil dari apa yang ada di dalam hati. Hati adalah pohon itu sendiri. Kekasih-kekasih Tuhan, orang-orang Farisi adalah orang-orang yang jahat. Mereka hidup mengaku menghasilkan buah yang baik. Mereka adalah orang-orang yang benar, tapi sesungguhnya hati mereka penuh dengan kejahatan. Mereka mengklaim diri mereka adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang memegang teguh hukum Taurat, bahkan menghafalkan hukum Taurat itu, tetapi sesungguhnya berbeda dalam pelaksanaan atau dalam tindakan nyata mereka tiap-tiap hari. Saudara-saudaraku, pendidikan integritas sangat penting dan mendesak bagi kita semua saat ini. Di tengah-tengah arus zaman yang menawarkan berbagai gaya hidup. Mulai dari komunitas yang paling kecil, dalam hal ini keluarga, perlu mendidik dan mendampingi anak-anak dengan sungguh-sungguh. Dengan beberapa cara, diantaranya yang pertama, anak-anak dididik dalam iman dan pengenalan yang baik tentang siapa Yesus atau Tuhan dan Allah dalam kehidupannya. Hal yang kedua, dalam konteks berbangsa dan bernegara, terutama dalam perayaan bulan pendidikan saat ini, kita semua dituntut untuk memahami panggilan gereja dalam mewujudkan aspek ketiga dari visi pendidikan Gemit, yaitu mewujudkan generasi yang Pancasilais. Yang ketiga, gereja perlu menyiapkan masa depan bangsa dan negara dengan memelihara integritas guna menjadi bangsa yang besar. Dan untuk itu, nilai-nilai kekristenan perlu dijadikan sebagai dasar pijak dalam membangun kepribadian dan produktivitas yang berarti dan bermakna. Supaya apa? Supaya meskipun kita hidup dan ada di dunia yang dalam tanda petik adalah rusak sekarang ini, tapi dengan berbagai kejahatan, tapi sebagai murid-murid Kristus, sebagai orang-orang percaya, kita tetap menjaga integritas diri kita, menghasilkan buah yang baik, menghasilkan kehidupan yang berkualitas, karena kita juga berasal dari pohon kehidupan yang baik. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.